Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang melimpah dalam kehidupan kami dan yang memberkati kami semua pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan, kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, berkatilah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi seorang prajurit tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Harus latihan yang keras. Karena tidak mungkin dia dikatakan sebagai seorang prajurit kalau dia tidak pernah latihan, tidak pernah memanggul senjata, tidak pernah ikut di dalam medan perjuangan. Dan seorang prajurit harus siap dengan tantangan-tantangan yang sulit di dalam kehidupan yang keras atau di dalam medan pertempuran yang berat. Di dalam kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita masuk dalam pertempuran yang berat. Pertempuran melawan ketidakadilan. Pertempuran melawan ketidakbenaran atau berbagai problema hidup lainnya yang merupakan suatu kenyataan. Pertempuran yang kita alami. Pertempuran kita melawan sakit penyakit. Pertempuran kita melawan orang-orang yang membenci kita. Dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Bagaimana respon yang benar dalam menjalani kehidupan? Dikatakan oleh Paulus, mengenakan belas kasihan, bukannya kemarahan. Itulah seorang prajurit Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita difitnah, dicaci maki, ketika kita dijahati ya oleh orang lain, misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak membalas dengan kemarahan. Kita tidak membalas dengan caci maki. Dan itulah salib kita. Dan kadang-kadang kita menderita oleh hal ini. Yaitu menahan batin yang mungkin terasa sakit. Tetapi begitulah seorang prajurit Kristus. Dia harus mengenakan kasih dan kepedulian, kemurahan hati kepada orang lain, bukannya kepahitan. Dan seorang prajurit Kristus memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika seorang prajurit disuruh oleh komandannya untuk ikut berperang, tidak mungkin dia mengatakan kepada komandannya, "Tunggu dulu komandan, saya mau main golf dulu." Tetapi ketika komandannya mengatakan, "Siap berperang, siap tempur, siap komandan." Dan dia dengan sigap
angkat senjata. Kerendahan hati. Karena kerendahan hati menunjukkan sebuah kepatuhan, ketaatan. Begitulah seorang prajurit Kristus. Ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bersikap rendah hati, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan. Bukannya kesombongan yang menguasai hidup orang Kristen, bukannya sikap yang kasar, bukannya kemarahan, bukannya mengingat-ingat kesalahan orang lain, bukan kebencian, tetapi justru pengampunan, bukan balas dendam. Seperti apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan untuk itu semua kita kadang-kadang menderita. Karena ketika kita dicaci maki, perasaan ini sakit. Ketika kita dibenci, tidak tahu apa salah kita, hati kita merasa sakit. Lalu kemudian orang memandang sebelah mata, tidak memperdulikan, bahkan dengan kesombongannya yang luar biasa, kita harus sabar dan menahan diri untuk tidak menunjukkan pembalasan kita. Tetapi kita tetap harus tenang dan memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Kadang-kadang terasa sangat sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan ikutlah menderita. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Kristus yang telah terlebih dahulu merelakan dirinya, dihukum dan disalib demi kita. Mari kita lihat dan mempelajari teladan Yesus tentang bagaimana Dia memikul salib untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita meneladani Yesus tentang bagaimana Tuhan kita bersikap terhadap kita, meskipun kita adalah manusia berdosa yang tidak layak sebenarnya untuk dikasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita pasti dimampukan untuk berbelas kasihan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Memang hidup ini tidak mudah, tetapi kita harus selalu memandang kepada salib Kristus. Dan ketika kita memandang salib Kristus, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka kita diingatkan kembali bahwa kita harus mau berkorban karena meneladani kasih Kristus kepada kita. Kita harus siap untuk menderita. Apapun yang kita alami penderitaan di dalam hidup kita, Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Tuhan pasti ada untuk menolong kita. Tetapi terlebih dahulu jadilah prajurit yang baik, yang taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kita tahu bagaimana merespon kasih Allah. Kalau seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara-saudara, merespon komandannya, tentu seperti yang tadi kita katakan, siap komandan. Harus siap dan bersedia. Karena itu ketika kita sebagai seorang prajurit Kristus, tentu apapun perintah Tuhan kepada kita, kita harus siap. Sekalipun kita harus menderita oleh karena hal itu. Dalam mengikut Yesus. Kita ingat bagaimana cerita tentang Nahom di sebuah kota di provinsi di India. Karena dia mengikut Yesus, mengaku percaya kepada Kristus Yesus, maka dia harus rela kehilangan nyawanya. Keluarganya pun harus rela atau direlakannya untuk kehilangan nyawa. Mereka sekeluarga akhirnya dibunuh karena mengaku iman percayanya kepada
Kristus Yesus. Mereka menderita, tetapi mereka adalah seorang prajurit yang baik, prajurit yang tangguh. Seorang prajurit yang baik tentu harus mengikuti kemanapun komandannya pergi, kemanapun tuannya memerintahkan dia pergi. Sekalipun itu berat, sekalipun perintah itu begitu berat untuk dilaksanakan. Tetapi sebagai seorang prajurit yang baik, tentu kita taat kepada perintah atasan kita. Dan atasan kita adalah Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk mampu merespon secara tepat dan benar saat menghadapi berbagai situasi yang kurang baik atau yang sulit atau bahkan yang merugikan kita. Agar kita dapat pikul salib, ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, sebagai seorang prajurit yang tangguh, sebagai seorang Kristen yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini agar kami dapat menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus yang siap menderita sebagai seorang prajurit, ya Bapa. Karena mengikut Yesus Kristus bukanlah hanya untuk menerima hal-hal yang nyaman, yang aman, tetapi harus siap Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang terberat sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.